Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya Rio F. Rahman tidak sendirian tapi bersama Rizal Ramaro. Teman saya, waalaikumsalam. Ini teman lama saya, dia adalah dulu seorang wartawan. Berapa tahun Pak Rizal? 4 tahun, 2011-2014, sekarang pensiun. Pensiun dini. Masya Allah, jadi guru di sekolah internasional. Dia juga travel planner, nanti beliau akan jelaskan sedikit apa itu travel planner, lalu belakangan jadi baku tanduran. Nah, sebelumnya saya juga mau bilang bahwa saya ada produk, ini produk UMKM Jawa Timur. Pak Rizal sudah beli. Iya, saya pembeli pertama. Pembeli pertama, mudah-mudahan bukan pembeli terakhir. Nanti saya jelaskan itu harganya apa, produknya seperti apa. Nah, travel planner itu sendiri akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Apa itu travel planner Pak Rizal? Ya, jadi travel planner itu kan bisnis yang ngomongnya tentang traveling. Tentang Jadi perjalanan, oke. beberapa tahun terakhir ini kan banyak orang yang suka traveling, Benar. suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Istilahnya dolen, belakraan, jalan-jalan sampai traveling. Iya, benar. Makanya kita menggunakan bahasa yang enak, travel planner. Travel planner. Jadi orang itu suka traveling tapi nggak punya waktu, ya. Iya. Terus nggak punya Gambaran. ya mau kemana, Rencananya, tempatnya seperti apa, budgetnya berapa. Itulah saya masuk di situ. Luar biasa. Ada Instagram nggak Pak Rizal? Apa? Ada. Apa Instagram? Go Far Away. Go Farway. Nah, selain travel planner di Go Farway, baku tanduran di Instagram apa Pak Rizal? Tam Tampon. Tam ya. PODS. PODS. Nanti saya tulis Pak Rizal. Iya, Tenang iya, saja. iya, iya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Rizal akan menjelaskan tentang tips mendaki gunung untuk pemula ya. Karena beliau ini sebelumnya juga ya sampai sekarang adalah seorang backpacker dan suka mendaki gunung Pak Rizal ya. Banyak Salah satu sudah. hobi. Gunung yang didaki sudah banyak di Indonesia. Ya lumayan lah, Di- lumayan. Kalau Indonesia ya paling gunung-gunung berapi, gitu. Kalimantan Kalimantan belum. Sumatera. Kalimantan kan nggak ada gunung yang terlalu Iya, tinggi. sorry. Iya. Sumatera cuma beberapa gunung. Tapi yang paling banyak memang Jawa, Nusa Tenggara, Maluku sama Sulawesi. Jawa. Oh, Jawa. Oke, siap. Jawa. Di luar negeri sudah ke Annapurna pernah ya ke Iya, ke pegunungan Himalaya. Pegunungan Itu Himalaya. yang paling jauh lah sejauh ini. Nah, nanti ada part 2. Part 2 itu tentang baku tanduran itu tadi ya, tentang tanaman-tanaman dan sebagainya. Apa tips dan tips dan trik untuk pemula yang mau mendaki? Nah, ini apa Pak Rizal? Boleh Ya, dijelaskan? yang pertama Yang pertama kalau kita mau mendaki ya, kita harus tahu diri kita sendiri. Artinya kita harus tahu limit tubuh kita. Mengukur diri baik. Mengukur diri artinya seberapa kuat sih tenaga saya, seberapa mampu sih mental saya. Oh, itu iya, yang perlu kita ingat. Baik, Satu fisik. Ya, Fisik. fisik artinya kita harus mengetahui fisik kita, seberapa kuat fisik kita. Oke, baik. Yang kedua mental kita. dua mental baik. Itu seberapa istilahnya fighter kita fighter itu istilahnya pejuang kita. Itu kan mental juga. Benar. Karena di atas itu kan kita memang Iya, nggak salah ada- satunya tidak hanya kita sepenuhnya dari fisik kita. Kalau kita kuat tapi mentalnya nggak kuat ya sama saja. Gitu. Benar. Sama dengan misalnya fisiknya lemah tapi mentalnya kuat juga nggak Nggak bisa. maksimal Harus juga. seimbang. Kita harus mengetahui seimbang. dulu. Jadi kita tahu diri kita sendiri. Baik. Paling tidak itu mengetahui diri kita sendiri. Satu fisik, dua mental, persiapkan nomor 3 Pak Rizal. Ya, nomor tiga ya equipment ya, maksudnya Oh, ya, perlengkapan. peralatan. Kita harus tahu misalnya gunung seperti apa yang kita akan kita Daki. naiki ya. Misalnya gunung yang cuma 1600 mdpl atau 1600 Cuma ya itu Pak Rizal ya. Iya ya, istilahnya cuma ya. Ya, daripada yang 1600 ya, 2000-an ya. Ya, daripada yang 2000. Persiapannya ya nggak mungkin kita Beda, bawa ya. tas ransel yang besarnya seperti glangsing gitu. Iya. Jadi beda lagi dengan misalnya kita naik Gunung Semeru yang 3.300 Dan berhari-hari ya, beberapa dan hari itu ya. minimal 3 hari, paling Oke. cepat 2 hari ya biasanya saya. Paling cepat 2 hari. Paling cepat 2 hari. Itu ya paling tidak perbekalan atau equipmentnya kita harus tahu Berbeda, ya. Apa yang perlu kita bawa, apa yang perlu kita siapkan, misalnya tenda, Tenda, kemudian Makanan, alat ya, makan, makanan. ya alat makan, kemudian alat masak kalau perlu misalnya, kemudian yang jelas makanan pastinya karena kita lebih dari 1 hari, lebih dari satu. Nggak mungkin makan rerumputan ya. Ya ada memang biasanya ada makanan yang rerumputan atau tanduran yang bisa dimakan. Oh, Tapi iya. kan Nggak selalu. tapi kan kita bukan Tarsan ya. Oh iya. 4 itu yang memang perlu dipersiapkan adalah partner atau teman. Oh iya Ya. benar. Keempat Nggak itu- mungkin ya kalau saya baru
fresh mau daki sendirian itu nggak mungkin. Kalau mendaki sendirian saya tidak menyarankan ya. Memang saya beberapa kali memang pernah sekali. Untuk pemula memang sangat tidak disarankan kalau sendiri, kecuali misalnya kalau kita di Surabaya ke Gunung Anyar, Gunung Sari itu bisa boleh sendiri. Tapi kalau misalnya kita pemula ya kita tidak disarankan saya tidak menyarankan untuk naik gunung sendiri. Ya karena kenapa? Kalau Gunung Anyar boleh? Boleh ya, karena Kalau naik Gunung motor. Gunung Sari boleh naik motor. Iya. Oke, langsung. Ya itu tadi saya tidak Karena merekomendasikan ya karena kita perlu partner untuk mendaki karena mendaki itu memang sulit karena untuk support ya. Support system salah satunya teman atau partner itu support system ya. Contohnya Mas Rio pernah mendaki dengan saya di bukit gitu ya. Ya harus support sistemnya partnernya harus yang bisa memotivasi, artinya ayo bisa lah, masa ini saja nggak bisa gitu ya. Kalau kita sendiri, kalau kita capek nggak ada yang memotivasi ya, itu salah satunya. Partner kalau menghina-dina juga jelek juga ya, misalnya kon lembeng ya itu juga merusak mental dan ya tergantung mental juga. Poin kedua, kita kembali ke poin kedua tadi ya, tergantung mental. Baik. Saya juga sering kok naik gunung itu harus ada partner minimal satu walaupun sudah berpengalaman itu ya. Biarpun pengalaman ya, satu itu ada support system, yang kedua adalah ya kalau terjadi apa-apa, karena kan itu alam ya, kita tidak tahu seperti apa kondisi alam karena alam itu tidak bisa diprediksi. Kecuali kalau bukit yang memang ramai, kecuali kalau bukit sudah ada orang jualan kopi gitu ya, itu baru aman. Jualan pecel ya Mas. Jualan pecel ya, itu baru ya bisa dikatakan aman. Paling enggak ada temennya untuk ngedabrus lah. Dan di Jawa Timur itu ada bukit yang sudah ramai juga, tapi saya pernah diajak Pak Rizal itu lewat satu jalur yang ada banyak hantunya begitu. Oh iya. Ada pegunungan yang dekat dengan Surabaya. Ada beberapa jalur ya. Saya itu memang tipikal orang yang suka mendaki jalur yang sedikit challenge ya, ada sedikit tantangannya. Biarpun yang misalnya setiap gunung itu pasti jalurnya lebih dari satu, saya bisa pastikan ya. Misalnya kalau Semeru arah Lumajang atau arah Malang gitu, atau mana misalnya gitu. Pasti semua jalur itu kan memiliki challenge berbeda-beda. Benar. Ya, kalau saya lebih suka langsung yang memang yang dikatakan lebih challenge ya. Dan lebih menarik tentunya ya. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri pribadi ya, saya lebih suka challenge, tantangan, karena hidup ini adalah kita menghadapi tantangan. Siap gitu ya Pak. Iya. Baik teman-teman, itu tadi ada tips dan trik bagi pemula yang ingin mendaki. Cukup sampai di sini untuk yang tentang tips mendaki gunung. Kita beralih ke part 2, yaitu tips dan trik nandur.